Halo, ketemu lagi di uanghalal.com, cara dapat uang halal dari bisnis online. Sekarang kita masuk ke tema cara mendaftar blogspot atau cara membuat blogspot baru. Kita bahas dulu ya, pengertian domain. Domain adalah alamat suatu website. Jika hosting ibarat rumah, maka domain ibarat alamat rumah. Nah, jadi untuk menuju ke suatu situs kita membutuhkan alamat. Terus tentang level domain. Top level domain itu domain dengan satu ekstensi di belakang, misalkan uanghalal.com. Terus second level domain untuk dua ekstensi di belakang, misalkan uanghalal.co.id misalkan. Terus subdomain adalah turunan dari suatu domain, misalkan ini saya mau bikin jual bantal kursi.blogspot.com, induknya adalah blogspot.com. Jadi si jual bantal kursi itu adalah turunan dari blogspot.com gitu. Nah, ini tips cara memilih nama domain. Pilih nama domain yang mudah diingat. Mudah diingat maksudnya yang nama domainnya sederhana, walaupun subdomain ya. Di sini kan kita mau bikin blogspot. Nah, jadi alamat blogspotnya juga harus yang mudah diingat. Terus pilih nama domain yang mewakili isi. Nah, pada saat nanti blog kita page one, kalau misalkan kita jual produknya otomotif, terus nama blognya misalkan gado-gado-pedes.blogspot.com misalkan. Begitu muncul di page one, diketik misalkan jual spare part motor, terus yang keluar gado-gado-pedes.blogspot.com. Itu otomatis nggak mewakili isi. Dengan begitu orang juga mungkin kurang yakin untuk klik alamat blogspot tersebut. Jadi pilih nama domain, dalam hal ini nama domain untuk blogspot yang mewakili isi. Terus juga mudah diketik ulang di browser. Jangan misalkan contohnya mau nulis nih nama blogspotnya misalkan coklat manis, tapi tulisannya manis itu manis pakai Z, coklatnya misalkan hurufnya pakai Q gitu kan, atau huruf-huruf yang kelihatannya susah dibacanya gitu. Nah, itu nanti returning visitornya, dalam arti kunjungan balik, suatu saat orang kalau mau visit balik lupa nama domainnya atau alamat webnya gitu, seperti itu. Jadi pilih nama domain yang mudah diketik ulang di browser. Terus penulisan nama domain sebaiknya menyamai atau mendekati pengucapan. Misalkan coklat, tulis aja coklat atau coklat misalkan. Jadi berhubungan dengan yang tadi ya, maksudnya mudah diketik ulang di browser. Jadi usahakan mendekati pengucapan. Kalau misalkan kita kontennya mau pakai bahasa Indonesia nih, jadi usahakan mendekati bahasa Indonesia gitu. Jangan gunakan misalkan pakai nama Rusia, misalkan istilah Rusia atau istilah bahasa-bahasa yang kedengarannya asing gitu, seperti itu. Terus tidak mengandung strip. Saya lebih menganjurkan tidak mengandung strip. Misalkan rumah strip, baju strip, muslim strip di jakarta.blogspot.com misalkan. Nah, seperti itu. Nanti kalau orang mau revisit, mau visit ulang, itu ngetiknya lupa. Biasanya kalau pakai strip itu jarang orang ingat. Misalkan alamat lo apa nih, alamat blog lo, alamat blog gue rumah strip, baju strip, muslim strip, .blogspot.com. Oke, begitu diketik mungkin misalkan rumah busana muslim, yang diketik rumah busana muslim, padahal waktu pertama kita ngasih taunya rumah strip busana strip muslim .blogspot.com gitu kan. Nah, itu dia, stripnya sering gak kebawa pada saat diketik ulang. Nah, jadi disarankan sih gak pakai strip itu. Terus juga dianjurkan untuk terdiri dari 2-3 kata. Misalkan rumah busana muslim, atau rumah baju muslim, atau misalkan misalkan tempat wisata kuliner misalkan, seperti itu. Maksimalnya 3 kata.
Kalau 4 kata sih sebetulnya nggak masalah ya, cuman biasanya kalau 4 kata itu nanti di search engine-nya itu kepanjangan gitu. Nah, seperti itu. Terus nanti setelah ini kita belajar cek ketersediaan nama blogspot. Jadi sebelum kita bikin blog, kita cek dulu nih namanya masih ada apa enggak gitu. Terus cara mendaftar, nanti juga pengenalan menu admin, terus cara mengubah setelan bahasa, terus mengganti judul dan deskripsi website. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini biasanya saya kalau misalkan lagi mau bikin blog itu yang pertama saya cek itu ketersediaan nama blognya dulu. Sampai ketemu baru saya bikin emailnya seperti itu biasanya. Kebetulan di sini saya mau jual bantal kursi, jadi saya cek dulu nih. Atau misalkan kalau mau pakai list keyword boleh cek dulu yang kemarin ya. Nah, ini kita coba ya, nih jual bantal buah titik blogspot.com. Nah, ini kan udah ada yang pakai kan, Satria Aditya jual bantal buah. Nah, udah ada yang pakai. Nah, seperti itu. Ini saya copy aja ya, saya copy, tinggal ganti depannya, apalagi ini di sini. Jual bantal sofa misalkan. Nah, itu kan udah dipakai orang lagi kan. Nah, apalagi ya, jual bantal lucu. Kita lihat. Cuman biasanya kalau ini kebetulan udah pakai orang. Ini biasanya saya kurang kurang serak ya ini kalau ada huruf berderet, huruf yang sama berderet misalkan. Nah, seperti ini. Kayak misalkan gerai ikan seperti itu kan. Nih saya tulis di sini ya. Gerai ikan .blogspot.com misalkan. Nah, ini ada double i kan. Seperti itu. Ini juga jual bantal lucu.blogspot.com. Nah, ini kalau seperti ini saya biasanya menghindari ya. Soalnya kadang dengan double ini orang pikir ini nama gitu, bukan akhiran kata. Ini sebetulnya ada trik lain ya. Saya biasanya menyisipkan kata, kalau misalkan kita nggak ketemu nih, kios, toko, terus pakai awalannya pen. Misalkan kita coba nih, kita mau incar nah seperti itu, kios bantal lucu. Nah kan, maaf blog yang anda cari tidak ada. Nah, ini tersedia ya, kita bisa simpan di sini. Nanti kita bisa bikin sementara di sini dulu ya, bikin beberapa nama blog. Nah, seperti itu. Atau ini kita mau masukin di sini juga boleh. Oh, ini karena di direct ke .co.id ya. Sekarang blogspot lagi di direct nih dari .com ke .co.id. Coba kita cek. Ini kita cek yang emang belum ada ya. Kios bantal buah.blogspot.com. Nah, ini juga ada. Terus apalagi nih? Kios bantal sofa misalkan. Kios bantal sofa titik blogspot.com. Nah, coba masukin di sini.
Nah ini kan, nanti kita bisa bikin tuh sekalian beberapa. Terus kios bantal mobil misalkan. Mobil. Nah itu juga, kalau kita mau cek ini kan kebetulan di direct ya, dari com ke .co.id. Nah kalau misalkan blog ini emang udah eksis, udah ada, kita bisa cek seperti ini. Emang belum ada ya. Nah seperti itu. Kembali ke yang tadi. Nah ini diawali kata kios atau toko atau pen. Ini kan misalkan kita mau incar apa nih, jual bantal lucu. Coba tadi udah ada belum? Jual. Nah ini kan udah ada ya, udah didaftarin orang. Sekarang kita selipin di depannya kata pen. Penjual bantal lucu. Nah kan, penjual bantal lucu tersedia untuk didaftarkan. Nah seperti itu. Itu trik-trik untuk nyari nama domain blogspot. Tapi kebetulan saya mau pakainya, ini saya udah samain sama domain, sama emailnya, jual bantal kursi. Nah saya coba nih. .blogspot.com. Nah ini nggak ada, belum. Kalau ada tulisan blog tidak ditemukan, maaf, blog yang Anda cari tidak ada, namun nama jual bantal kursi tersedia untuk didaftarkan. Nah tinggal klik aja ya, daftar. Nah ini kemarin saya udah bikin emailnya, jual bantal kursi @gmail.com, enter. Terus masukin passwordnya. Ini ditawarkan untuk lanjutkan ke blogger ya. Ini profil blogger, yang ini profil G+. Ini coba klik lanjutkan ke blogger karena kita mau bikin blognya. Nah di sini judul sembarang aja ya, nanti kita bisa ganti. Jual bantal kursi. Nah seperti itu. Template pilih sembarang, yang mana aja. Ini saya pilih dulu yang ini. Nanti kita bisa ganti juga. Nah ini tulisannya alamat blog ini tersedia, berarti masih ada ya. Tinggal klik buat blog. Nah ini blog kita udah jadi. Nih coba kita klik di sini ya. Ini saya pakai buka tautan di tab baru. Nah ini blog saya udah ada nih. Oke. Sekarang saya kan pengenalan menu admin dulu ya. Ini cuma yang paling banyak digunakan aja. Ini post. Post itu untuk bikin artikel baru. Kemarin saya udah jelasin antara post dan page. Kalau page itu jadi menu statis ya, menu statis yang ada di atas. Ini saya kasih contohnya. Dapur coklat .blogspot. Nah ini yang di atas ini page, menu statis. Page itu menu statis, jadi itu jarang banget diupdate. Nah kalau ini artikel atau post. Kalau artikel itu akan terus bertambah, kalau page itu jarang bertambah. Kenapa? Karena isinya paling, kalau page itu ya tentang kami, produk, cara pembelian, terus hubungi kami, testimoni, ya seperti itu. Dan jumlahnya juga nggak bisa banyak ya, kalau nggak salah itu maksimal cuma 10 atau 20 gitu. Itu udah nggak bisa lebih. Tapi kalau artikel bisa, kita mau ribuan pun masih bisa gitu.
Nah itu post dan page. Ini laman itu yang tadi ya, yang di atas page. Terus komentar, kita kalau mau lihat misalkan komentar yang udah masuk itu kita bisa lihat di sini. Terus Google Plus. Google Plus itu nanti cara menghubungkan antara Blogspot dengan Google Plus. Jadi setiap kita bikin posting itu langsung share di Google Plus. Terus statistik. Statistik itu untuk ngelihat traffic. Terus tata letak. Tata letak itu untuk pengaturan ya. Jadi misalkan kita mau ganti favicon. Nah, ini favicon. Ini di atas ini kan ada logo C. Terus di sini logo B. Nah, itu favicon namanya. Terus ada navbar. Kalau kita baru bikin blog, ini di atasnya. Nah, ini nih. Ini namanya navbar, navigasi bar. Ini ada alamat email kita, entry baru, desain keluar. Nah, seperti ini navbar. Nah, ini gadget. Disebutnya gadget ya, kalau di WordPress namanya widget. Di sini namanya gadget, sama aja sih. Kalau di WordPress self hosting itu ini disebutnya widget. Widget ya plugin juga sih. Kalau plugin itu kan sebetulnya widget tambahan gitu. Kalau widget itu udah bawaan. Nah, seperti itu. Ini ada bagian footer ya. Ini footer. Ini body, ini sidebar, ini header. Nah, seperti itu. Terus ini setelan itu buat ngatur bahasa, terus juga buat ganti ini judul blog, deskripsi blog. Nah, oke, kita klik dulu nih. Di tutorial sebelumnya kita udah dapat ya title dan description. Nah, ini kita copy, terus pasang di sini. Seperti saya udah bilang, di judul ini kan maksimal 100 karakter, deskripsi 500 karakter. Nah, ini kita save. Nah, ini kelebihan berarti. Ini kita cut aja. Kita tambahin ke sini. Coba kita save ya. Nah, ini masuk. Ini kayaknya belum 100 karakter ya. Kita coba aja nih. Ini kalau cara ngitungnya gini, pakai MS Word. Coba kita hitung ya. Ini review, ini ada ini word count 171 karakter. Kira-kira misalkan kita potong di sini nih. Oke. 140 karakter. Oh, masih kelebihan. Nah, kalau misalkan dari sini 102 masih kelebihan juga. Hapus aja nih kata yang. Nah, seperti itu. 97 ya. Nah, ini kita sambungin dulu. Kita ambil, terus kita pindahin ke sini. Terus yang tadi atasnya. Nah, gitu. Jangan bingung ya, ini sebetulnya sih cuma logika aja kok. Nah, ini saya paste di sini, simpan perubahan. Nah, setelan berhasil disimpan, berarti udah kurang dari 100 karakter. Kalau misalkan dia lebih dari 100 karakter, itu nanti muncul tulisan seperti tadi ya. Terus yang ini kan kelebihan ya. Tadinya awalnya kan mau taruh di title nih, tapi karena kelebihan. Nah, ini makanya saya bilang ini bisa dipindahin ke description. Selipin aja di sini, jual bantal. Nah, ini sebelum
sebelum sini ya. Nah, ini tinggal diatur-atur aja. Karena kata kursinya udah ada, kita buang. Nah, seperti itu. Jual bantal sofa mobil untuk kursi sofa ruang tamu minimalis. Ini kata mobilnya udah ada, berarti ini buang aja kata mobilnya. Nah, gitu. Jual bantal sofa untuk kursi sofa. Untuk kursi, nah ini sofanya buang ya. Jual bantal sofa untuk kursi ruang tamu minimalis, sandaran jok mobil, alas duduk yang cantik, nyaman, dan bagus. Nah, ini kalau bahasanya mau diperbaiki kalimatnya boleh. Jual bantal sofa untuk kursi ruang tamu minimalis. Sandaran jok mobil, alas duduk yang cantik, nyaman, dan bagus. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Ini saya hapus karena udah dipindahin. Oke, ini saya save supaya saya nggak lupa. Tinggal Ctrl C aja. Nah, terus ini sekarang kita taruh di deskripsi. Nah, ini tulisannya ya. Maksimal 500 karakter. Kalau misalkan mau ditambahin boleh. Tinggal simpan perubahan. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat nih hasilnya. Nah, ini udah muncul ya. Ini nanti hurufnya bisa dikecilin nih untuk title. Ini kan kelihatan gede, terus bisa dikecilin. Terus ini juga kan deskripsinya kelihatan nih. Ini nanti bisa ditutup pakai banner header. Nanti ada bagian untuk menjelaskan cara bikin banner header. Nah, udah jadi. Terus sekarang kita mau menyisipkan alamat, dibikin setelan ya. Ini setelan bahasanya. Nah, ini udah. Oh, ini udah bahasa Indonesia. Ini jangan lupa nih setelan bahasanya, ini bahasa Indonesia. Terus aktifkan transliterasi, ini tulisannya dinonaktifkan. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya kalau saya udah selesai membuat blog itu, biasanya saya ganti template. Setelah bikin blog itu yang pertama saya ganti itu template. Ini saya klik template ya. Template ini ada dua. Kita bisa menggunakan template dari luar atau kita menggunakan template bawaan. Kalau mau pakai template dari luar, tinggal klik edit HTML. Ini masukin kodenya di sini. Terus di klik pertinjau kalau pengen lihat dulu tampilannya seperti apa, baru klik simpan template. Kalau misalkan mau cari template, misalkan gini, klik aja, ketik aja free time blogger premium misalkan. Nah, ini saya klik salah satu ya. Saya klik salah satu, terus ini masih nunggu. Nah, seperti ini. Nanti tinggal download aja. Udah download, nanti ketemu copy ketemu scriptnya. Biasanya formatnya, dulu sih formatnya HTML ya, sekarang udah jadi XML. Ini kebetulan saya punya sih, punya, kalau masih ada ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Nanti kalau di download itu ketemunya seperti ini nih. Ini XML, ikonnya seperti ini. Tinggal klik kanan, open with,
Nah, ini saya pilih WordPad. Nah, gitu. Nah, ini keluar kan skripnya. Tinggal Ctrl A, Ctrl C, terus masuk ke blok yang tadi. Nah, ini tinggal Ctrl A, Ctrl V. Seperti itu. Terus kalau mau lihat dulu nih tampilannya kayak gimana, tinggal klik pertinjau template. Nah, nih. Nanti tampilannya seperti ini ya. Cuman kelemahannya itu kalau kita pakai template bawaan dari luar, ini nggak bisa kita edit. Kalaupun mau ganti background, ini harus ngerti di dalamnya ada linknya. Untuk ganti banner headernya ada linknya. Terus juga kita harus ngerti sedikit tentang HTML. Kalau saya lebih suka pakai template bawaan Blogger, karena dia lebarnya udah bisa disetel ya. Saya selalu pakai patokan 900/270. Nah, ini saya klik sesuaikan lebar. Ini saya setel 900. Nah, ini bila pinggir kanannya 270. Terus tata letaknya saya ngambilnya sidebar di kanan ya. Nah, ini sidebar di kanan. Ini sidebarnya di kanan, body di tengah, 2 kolom ya. Footernya terserah. Saya biasanya pakai 3 kolom. Oke, nih saya tulis sesuaikan lebar 900/270. Saya setel ya, udah saya setel 900/270. Nah, tadi seperti saya udah bilang bahwa ini kan kegedean ya. Judul bloknya kegedean. Ini bisa kita ganti. Klik tingkat lanjut, judul blok. Nah, terus ganti nih. Misalkan mau pakai berapa? 24 boleh. Nah, ini 24. Nah, seperti itu. Jadi lebih kecil ya. Seperti itu. Ini latar belakang juga. Nah, ini latar belakang. Kalau misalkan mau ganti boleh. Mau cari background misalkan. Kebetulan kita pakai produknya jual bantal kursi ya. Kita bisa pakai nih misalkan ini boleh. Apa itu kue? Pakai rumah dan taman misalkan pakai mana ya? Nah, ini boleh mau pakai ini. Atau mau pakai ini. Ini banyak ya backgroundnya. Nah, ini kelebihannya kalau misalkan bawaan dari Blogspot itu kelebihannya udah disetel ya kecepatannya. Kadang kita kalau pakai template dari luar itu dia loadingnya agak berat. Kalau dari Blogspot ini emang udah standar sih loadingnya. Terus ini, nah seperti ini kalau backgroundnya mau diganti. Terus ada satu lagi header tanggal. Ini header tanggal saya selalu masukin ke kebetulan saya belum bikin posting ya. Kalau misalkan saya udah bikin posting di sini, ini biasanya muncul tanggal postingnya. Nah, ini saya setel ke transparan aja. Terus warna latarnya juga transparan. Jadi nanti kalau muncul tanggal postingnya nih nggak kelihatan karena di setelnya warna teksnya transparan dan warna latarnya transparan seperti itu. Terus ini di sini ada ini judul blog ya. Judul blog untuk ukurannya warna kalau judul blog ini mau dirubah boleh. Misalkan pakai merah nih misalkan. Nah, itu berubah jadi merah. Kalau pakai putih berubah jadi putih. Apa aja boleh. Tapi nanti kita tutup ya, ini tutup pakai banner header jadi mungkin nggak kelihatan gitu. Terus deskripsi blog juga kalau warnanya mau dirubah boleh. Terus text tab itu adalah page. Nah, ini page-nya nih. Ini tabnya. Ini tab ya. Ini warna tab yang lagi dipilih bisa dirubah, warna hurufnya juga bisa dirubah seperti itu. Tapi karena kita belum bikin belum bikin page-nya, jadi kita juga masih belum tahu nih warna yang cocok itu apa gitu. Itu text tab. Terus latar tab. Nah, ini warna yang dipilih. Warna yang dipilih itu gini. Ini misalkan saya mau klik halaman produk. Nah, diarahkan begini. Nah, ini warna yang dipilih. Belakangnya coklat tua kan. Nah, itu warna yang dipilih. Terus saya ke cara pembelian. Warnanya coklat tua kan. Nah, itu
pengaturan di warna yang dipilih seperti itu. Terus judul posting, ini kebetulan kita belum bikin posting. Hurufnya bisa disetel mau pakai berapa, terus jenis fontnya juga bisa kita atur. Mau pakai font apa, tapi biasanya sebaiknya sih pakai standar aja. Dan kebetulan juga ini karena ini layanan dari dari Google langsung, dan layanan dari blogger di bawah Google, jadi Google ini udah bisa mendeteksi huruf-huruf yang di sini ya. Tapi sebaiknya sih pakai ini aja, pakai standar. Saya pakai Arial. Terus ini header tanggal yang tadi ya, saya ini di sini. Kalau kita bikin posting nanti di sini keluar tanggal, itu saya setel jadi transparan. Fontnya juga bisa diatur mau pakai apa. Terus ini ukuran hurufnya. Terus catatan kaki ini untuk di bawah. Gadget. Nah ini gadget, widgetnya ini nih. Nah ini mau diganti, kalau mau diganti boleh, nggak diganti nggak apa-apa. Terus gambar, kalau misalkan ada mau pakai background boleh, tapi ini saya nggak pakai. Nah itu biasanya yang saya rubah itu cuman teks laman nih saya pakai hitam aja. Nah seperti itu. Terus latar tadi kita udah pakai background, jadi otomatis dia berubah sendiri ya. Terus linknya mau pakai apa nih? Nih saya biasanya pakai merah aja deh biar kelihatan. Kenapa sih pakai merah? Nah ini kan nanti kita bikin di dalam artikel ini, kita sisipin link-link ke halaman lain. Dengan warna merah ini kan kelihatannya menyolok ya. Jadi begitu orang lagi baca artikel ada linknya, diklik. Karena warnanya merah kan menyolok banget tuh, kelihatan menarik, diklik. Terus dia visit page lain, visit halaman artikel yang lain. Nah otomatis kita udah dapat page view tuh. Jadi satu visitor udah buka 2 halaman, dan itu bagus gitu. Bagus dari aspek SEO. Nah seperti itu. Jadi warna link juga mempengaruhi. Kalau misalkan kita pakai misalkan artikel huruf artikelnya hitam, terus warna linknya hitam juga, si visitor ini nggak tahu bahwa itu ada link gitu. Tapi kalau misalkan huruf artikelnya hitam terus warna linknya merah, itu kan nyolok banget ya. Jadi menggoda untuk diklik. Begitu udah diklik. Nah itu berarti bisa jadi kita satu visitor itu buka 5 halaman. Nah jadi terkesan bahwa blog kita kontennya menarik gitu. Padahal bisa jadi hanya karena mereka tertarik sama linknya aja gitu. Jadi sebetulnya banyak faktor ya untuk meningkatkan kualitas blog. Nah seperti itu. Terus hal-hal lain yang saya rubah itu tadi, ini saya jelasin lagi. Judul blog ini tadi saya rubah ukurannya. Ini kan tadi gede banget nih, saya rubah ukurannya. Terus deskripsi blog, nah ini kalau mau dirubah warna. Terus judul posting, latar tab, teks tab, sama header tanggal. Udah cuma itu doang. Ini pastikan ya sesuaikan lebar ini 900 dan 270. Terus tata letaknya kanan. Nah ini ada alasannya kenapa saya pilih format 2 kolom dengan sidebar di kanan. Orang Indonesia itu kan kalau megang mouse pakai tangan kanan, otomatis pointer mouse-nya ini lebih banyak di kanan. Kalau misalkan ini sidebar ada di kiri, berarti kan nih ininya nyebrang ke kiri ya, lebih jauh. Kalau di kanan, katakanlah dia lagi scroll gini, nggak sengaja kepencet nih, klik, berarti kita udah dapet tambahan tuh page view. Seperti itu. Oke, sekarang kalau udah kita klik terapkan ke blog. Ini sampai muncul tulisan ini ya, template diterapkan. Nah, baru klik lagi kembali ke Blogger. Nah, kita udah masuk lagi nih ke menu admin. Terus di sini nah ini biasanya ada arsip blog. Ini biasanya saya hapus ya. Kenapa saya hapus? Pertama, nanti di sidebarnya ini penuh. Sidebarnya penuh. Terus kedua, ini sengaja saya pasang seperti link seperti ini. Ini sengaja biar diklik, jadi nanti nambah page view. Sedangkan kalau orang klik arsip itu nggak nambah page view, justru malah nanti arsipnya yang naik. Biasanya page authority-nya naik, tadinya 1 jadi 20, bahkan banyak ya
arsip itu yang patch ranknya malah gede-gede loh, sampai 3, 4, terus patch authority-nya juga naik 20, 40. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya prefer lebih hapus arsip. Terus sekarang kita mau menonaktifkan navbar. Navbar yang tadi ya. Nah, ini navbar, navigation bar. Ini mau saya hapus nih, bukan dihapus sih, mau disembunyikan. Kenapa? Ini kelihatan alamat email kita. Terus juga dengan adanya navbar ini kelihatannya kurang apa ya? Masih kelihatan ini gratisan gitu. Justru saya ingin mempercantik konten. Kenapa? Jadi walaupun alamatnya cuma jual bantal kursi.blogspot.com misalkan, tapi begitu pengunjung masuk ke blog kita, dia akan merasa seolah-olah bahwa website kita ini website mahal gitu. Nah, seperti itu tujuannya. Dulu sih banyak ya blog-blog yang dalamnya emang bagus, pakai template ini doang gratisan gitu, tapi dalamnya bagus betul-betul seperti website berbayar. Nah, itu bisa kita maksimalkan. Nah, sekarang kita mau ilangin navbar. Ini klik ya, ini kan ada tulisannya navbar nih, klik, terus scroll ke bawah ada tulisannya off, terus klik simpan. Udah. Kalau dulu kita harus masukin script nih di sini buat ngilangin navbar, tapi sekarang udah ada pilihannya, tinggal di off aja. Itu gampang banget. Terus kita mau matikan ini author. Ini karena kita belum bikin posting, biasanya di bawah ada author. Ini posting blog, klik. Nah, ini nih, jumlah posting di halaman utama ada berapa post. Kalau misalkan kita isi 7, nanti di halaman homepage itu nanti muncul ada 7 post. Kalau mau setel 10, nanti keluarnya 10. Nah, ini ada tanggal, terus dipaskan oleh, ada jam, terus jumlah komentar, label. Terus, nah ini seperti ini. Saya biasanya sih dinonaktifkan semua ya. Ini cuma masalah ini aja sih, masalah selera aja. Kalau saya pribadi sih, saya pengen blognya tuh kelihatan gitu. Seolah-olah seperti website berbayar. Nah, seperti itu. Ini paling saya yang tampilkan ini tombol berbaginya aja, terus klik simpan. Oke, ini udah. Terus kita mau ganti favicon. Nah, ini yang namanya favicon ya. Ini favicon nih. Yang kecil-kecil ini favicon. Favicon itu adalah icon kecil untuk blog. Nah, ini kalau mau ganti favicon tinggal klik aja. Kalau misalkan kita mau nyari boleh, mau nyari sendiri boleh. Ini tinggal kita cari gambar apa ya, jual bantal. Misalkan kita pakai icon ini aja, icon home. Ini kita ketik icon home. Nah, ini udah dapet, tinggal klik gambar. Mau yang mana nih? Yang ini boleh, yang ini boleh, yang mana aja boleh. Atau mau ini boleh. Ikonnya apa aja ya, yang penting kelihatan dari jauh. Ini bebas favicon-nya. Misalkan saya pakai ini ya, atau yang mana ya? Yaudah, misalkan saya pakai ini. Ini ada namanya Lightshot. Klik, tinggal pilih area. Nah, ini harus diingat bahwa favicon itu dia harus simetris, harus bujur sangkar. Ini kan ada ukurannya 172 kali 171. Tinggal geser aja nih. Nah, terus kita save. Kita masukin keyword juga ya. Jual bantal kursi sofa mobil murah unik, seperti itu. Tinggal klik save. Udah seperti itu. Terus balik ke menu admin, tinggal klik favicon. Ini klik pilih file. Tadi kita simpan di picture ya.
Tadi saya namain jual bantal. Nah ini, klik, tinggal klik open ya. Nanti keluar. Nah ini udah muncul. Kalau ada tulisannya ini ekstensinya JPG. Nah ini udah muncul, tinggal klik simpan. Nah ini favicon ini biasanya nggak langsung muncul ya. Ini kita reload. Biasanya sih butuh waktu. Nah ini kan belum muncul kan. Tapi nanti kalau beberapa jam kemudian biasanya favicon-nya muncul. Nah seperti itu. Oke, template-nya udah dirubah. Background-nya udah tersedia sendiri ya bawaan. Terus link udah. Terus nih judulnya udah kita masukin. Ini yang penting ini ya, judul blog sama deskripsi blog. Jadi dari keyword yang udah kita kumpulin sebelumnya, udah kita rangkai jadi keyword, terus kita pasang di sini. Terus juga di deskripsi juga kita pasang juga di sini gitu. Itu udah muncul ya. Kalau dulu sih dulu biasanya pasang di sini di template. Kalau nanti ada yang pakai engine lain itu naruhnya di bawah head. Nah ini head. Ini head pembuka, ini head penutup. Naruhnya di bawah sini boleh, di bawah sini juga boleh. Pokoknya di antara head dan head ya. Nah ini seperti ini. Jadi taruhnya di antara sini aja nih. Selipin di sini. Tinggal selipin. Kalau misalkan mau lihat, coba kita lihat. Nah ini title. Oh, bukan. Title muncul nggak ya? Ah ini nih. Nah ini dia udah otomatis ya. Title. Jadi di gini. Title, judul blog. Ini ada slash title. Nah seperti itu. Kalau misalkan nanti Anda ketemu sama platform yang beda, misalkan bukan Blogspot atau pakai apa gitu, misalkan pakai WordPress-nya nggak ada pluginnya, bisa pasangnya begini ya. Ini formatnya seperti ini. Jadi masukin keywordnya di sini nih, toko online tempat jual aneka bantal lucu terbaru, bentuk gambar buah warna-warni unik, harga murah, seperti itu. Taruh di sini, terus diletakkan di bawah head. Nah ini ada headnya, ini ada head. Jadi kita cari nih yang tulisannya seperti ini, terus masukin judul blognya di bawah head. Nah seperti itu. Terus save. Tapi saya masih mau ngakalin nih, daripada saya taruh script di sini, saya mendingan taruh di setelan. Kalau masih bisa taruh di title blog dan deskripsi blog, nggak perlu masuk ke scriptnya ya, seperti itu. Deskripsinya muncul nggak ya? Nah ini kalau mau nyari, misalkan kita mau nyari title, ini kan bingung ya lihat kodenya seperti ini. Pencet aja Ctrl F, nanti keluar di browser nih. Nah ini keluar di browser di sini, tinggal ketik title. Nah ini nampilin title. Oh titlenya di sini nih. Oh ini ada lagi di sini. Nah itu. Terus kita tadi mau cari apa nih? Description. Ada nggak? Nggak selalu muncul ya. Ini dia. Nah ini descriptionnya dia pakai div class. Nah ini descriptionnya. Nah seperti itu. Kalau misalkan nanti mau lihat punya orang, descriptionnya tadi tinggal Ctrl F aja. Terus yang dilihat itu meta description sama title tag.
Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan dia udah ke indeks sih, kalau udah ke indeks bisa aja ketik site titik dua. Ini pakai ini aja deh. Ini bisa jadi belum ke indeks ya. Nah, itu kan. Ini artinya ini bloknya ini belum ke indeks, belum masuk, belum tercatat di database-nya Google karena kita baru bikin. Tapi kalau blok yang udah lama dibikin, kita bisa cek nih. Site titik dua, enter. Oh, ini blogspot. Com. Nah, ini com. Tadi yang co-id-nya belum ke indeks karena sekarang lagi di direct ke co-id semua yang com. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Oh, ini di homepage-nya, ini homepage-nya ya. Homepage itu si home-nya si beranda kalau diklik. Nah, ini adalah deskripsi blognya. Nah, jadi usahakan juga ini meletakkan info kontak itu paling depan. Jadi nanti pada saat misalkan homepage-nya page one, nanti info kontaknya ini kelihatan, jangan sampai di belakang, letakkan di depan ya. Nah, seperti itu. Dan kita bisa lihat ini, nah ini nih yang tempat jual cake enak halal murah unik seperti ice cream. Nah, itu judul blognya ya, tag title. Terus ini alamat homepage-nya atau alamat blognya, ini deskripsinya. Nah, seperti itu. Nanti juga kalau blog yang baru kita bikin ini blog yang baru kita bikin ini juga nanti seperti itu. Nah, ini kalau kita ketik site juga akan muncul seperti ini. Oke. Ini saya tutup dulu. Oke, sampai situ dulu materi kali ini. Nanti kita akan lanjut tentang cara bikin banner header ya. Jadi sebetulnya banner header itu bukan aspek dari SEO, tapi hanya untuk menyembunyikan keyword ini. Terus juga untuk mempercantik blog. Jadi supaya blog kita itu walaupun gratisan tapi kelihatannya mahal gitu, kesannya mahal. Jadi visitor masuk lihat, oh ini bagus nih. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Semua sih aspeknya selalu ke situ. Jadi aspek CRO itu ya salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Ini saya tulis sedikit. Aspek CRO ya. Conversion Rate Optimization. CRO Conversion Rate Optimization. Jadi misalkan gini. Misalkan kita punya 100 visitor. Yang beli itu 10. Dengan meningkatkan aspek CRO, misalkan dari 100 visitor itu kita bisa dapat katakanlah 20 pembeli. Berarti ada kenaikan kan? Nah, seperti itu. Salah satu aspek conversion rate optimization itu si CRO ini yaitu si blog ini dipercantik, terus juga misalkan ada info kontaknya, terus ada alamat tokonya, terus ada testimoni, terus juga kelihatan misalkan blognya terkesan hidup gitu kan, nggak kelihatan ini blognya kayaknya udah lama nih nggak pernah diurus gitu kan. Nah, seperti itu. Dia harus kelihatan terkesan update. Antara lain adalah dengan bikin tulisan berjalan atau meletakkan animasi. Terus juga gambar juga ya mempengaruhi detail produk. Terus background juga, terus komposisi warna. Nah, ini ada beberapa kesalahan web yang pernah saya analisa itu. Dia misalkan jual produknya herbal, obat batuk herbal. Terus di sininya dia gambarnya robot. Terus menggambarkan futuristik gitu. Terus ininya gambarnya logam. Backgroundnya pokoknya dia lebih dominan abu-abu perak. Padahal dia produknya herbal. Nah, itu nggak sesuai warnanya seperti itu. Jadi warna juga mempengaruhi. Terus atau misalkan Anda mau jual produk-produk bedroom, misalkan sarung bantal, spray
spring bed, terus apalagi bantal guling misalkan. Tapi di blognya ini misalkan dominannya warnanya merah. Nah, itu kurang kurang tepat. Lebih cocok kalau misalkan pakai warna biru. Atau misalkan Anda mau jual makanan, itu dominannya warnanya coklat muda. Itu lebih bagus. Atau misalkan Anda mau apa namanya, webnya travel, itu lebih cocoknya warna biru muda seperti itu. Terus kalau herbal hijau ya. Udah pasti kalau herbal itu hijau. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai tabrakan warna, itu karena akan mengurangi minat ini juga sih, minat visitor, jadi memberi efek psikologis. Tapi yang pasti itu salah satu hal yang paling pasti banget saat bikin artikel itu backgroundnya jangan gelap. Usahakan netral, backgroundnya putih, tulisannya hitam, itu lebih bagus daripada backgroundnya hitam, tulisannya putih gitu, itu gelap. Jadi usahakan backgroundnya putih aja. Nah, itu aspek CRO. Jadi nanti kita akan bahas di materi berikutnya cara bikin banner untuk di header, cara bikin banner untuk di sidebar. Nah, banner di sidebar juga itu bagian dari branding. Jadi kalau misalkan kita klik masuk ke website utama seperti itu. Terus juga nanti ada cara nulis artikel. Oke, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.